Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarsih dari Prodi Ekonomi Syariah semester 3. Di sini saya akan menjelaskan terkait artikel saya yang berjudul Hukum Perikatan Ekonomi dalam Jual Beli Online untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah Hukum Perikatan. Yang mana pembahasannya meliputi 1. Hukum perikatan, yang kedua hukum perjanjian, yang ketiga tanggung jawab pihak penjual, dan hukum perjanjian dalam jual beli melalui online atau e-commerce. Yang keempat, resiko dan manfaat dalam perjanjian jual beli online. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang definisi hukum perikatan. Hukum perikatan didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang memberikan aturan untuk pelaksanaan aliansi. Perikatan ialah suatu yang berkaitan dengan hukum antara satu pihak atau lebih, yang mana suatu pihak boleh meminta suatu hal dari yang lain, sedangkan pihak yang lain wajib guna mengabulkan keinginan itu. Selanjutnya yaitu sumber-sumber perikatan. Sumber yang disepakati dibagi menjadi dua bagian, yaitu penyebab yang disepakati dan dasar hukum yang disepakati. Sumber hukum perikatan yang terdapat pada pasal 1233 KUH Perdata mengatakan semua kontrak lahir karena adanya kesepakatan atau karena undang-undang. Kemudian berakhirnya perikatan. Yang pertama, pembayaran mengacu pada kinerja ikhlas sebagai pertimbangan yang diatur dalam hukum kontrak. Yang kedua, pembiayaan tunai yang dikeluarkan. Yang ketiga, perpanjangan hutang atau novasi. Yang keempat, penagihan atau kompensasi utang. Yang kelima, komposisi hutang. Yang keenam, pelepasan hutang. Ketujuh, pemusnahan barang yang jatuh tempo. Yang kedelapan, pemutusan perjanjian. Yang kesembilan, berlakunya suatu syarat batal. Dan yang kesepuluh, lewat pada waktunya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang definisi hukum perjanjian. Menurut Subekti, perjanjian adalah perbuatan seseorang atau lebih dengan mempersekutukan dirinya, bahkan satu atau banyak orang. Dalam suatu undang-undang perserikatan, dapat mencakup segala bentuk perikatan dalam jilid 3 KUH Perdata, yaitu juga mencakup kewajiban hukum dari kontrak undang-undang. Maka istilah perjanjian adalah sah yang dikeluarkan oleh kontrak atau perjanjian. Selanjutnya, syarat sah perjanjian dapat terbagi menjadi dua, diantaranya yaitu syarat umum. Syarat umum ini bersumber pada pasal 1320 KUH Perdata. Kemudian syarat khususnya yaitu tertulis untuk kontrak tertentu, akta notaris, akta pejabat, dan syarat izin dari yang berwenang. Kemudian ada rukun jual beli yang dibagi menjadi 4, diantaranya ada akad, orang yang berakad, objek jual beli, dan nilai tukar pengganti barang. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu tanggung jawab pihak penjual dan hukum perjanjian dalam jual beli melalui online atau e-commerce. Pihak yang terkait yaitu ada penjual, pembeli, bank, provider atau operator. Tanggung jawab di sini ialah melindungi pembeli karena pembeli mengirimkan uang terlebih dahulu sambil menunggu penjual mengirimkan barang pembeli. Selanjutnya, pembahasan keempat yaitu resiko dan manfaat dalam perjanjian jual beli online. Yang pertama, resiko terkait dengan pengembalian dan penjualan produk tertentu diatur oleh pasal 1460 KUHP Perdata. Kemudian yang kedua, ada resiko penjual barang berdasarkan berat, jumlah atau ukuran yang disusun pada pasal 1461 KUHP Perdata. Dan yang ketiga itu resiko terhadap barang yang berdasarkan tumpukan, diatur pada pasal 1462 KUHP Perdata. Kemudian menurut Oli, manfaat berbelanja online adalah yang pertama, pelanggan bisa memesan produk dalam waktu 24 jam dan bebas tanpa repot. Yang kedua, pelanggan mendapatkan informasi yang jelas dan akurat karena mereka dapat memperoleh berbagai informasi komparatif tentang perusahaan, produk, serta persaingan dengan tidak meninggalkan pekerjaannya.
Dan yang ketiga, kendala lebih kecil karena pelanggan tidak harus menghadapi faktor emosional. Jadi, yang dapat disimpulkan pada pembahasan ini yaitu makna hukum perikatan, yaitu sebagai suatu hukum yang memberikan aturan kepada pelaksananya. Kemudian, pada perkembangan saat ini, teknologi sudah sangat memudahkan masyarakat dalam mencari keperluan. Apalagi dengan berbelanja online, masyarakat bisa dengan mudah mencari keperluannya. Tetapi, ada juga resiko terkait dengan transaksi online. Teknologi sudah sangat memudahkan masyarakat dalam mencari keperluan. Apalagi dengan berbelanja online, masyarakat bisa dengan mudah mencari keperluannya. Tetapi, ada juga resiko terkait dengan transaksi online. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.